Jujutsu Kaisen Season 3 bukan sekadar lanjutan cerita, ini adalah titik runtuhnya seluruh dunia Jujutsu. Dalam satu malam, penyihir terkuat di dunia disegel, sistem kekuasaan berubah arah, dan ribuan manusia biasa terbangun sebagai penyihir atau wadah kutukan. Jepang kini menjadi arena eksperimen brutal yang memaksa evolusi manusia, kutukan, dan energi terkutuk bergerak ke tahap yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tidak ada lagi batas aman, tidak ada lagi pihak yang benar-benar berkuasa. Semua yang pernah dianggap stabil kini hanya tinggal puing-puing. Di tengah kekacauan inilah Season 3 dimulai, dengan Yuji Itadori sebagai pusat konflik terbesar yang pernah ada. Diburu oleh dunia Jujutsu, ditargetkan untuk dieksekusi, dan dipaksa masuk ke dalam turnamen kematian yang dikenal sebagai Chuling Game. Sementara itu, Gojo Satoru terkunci tanpa harapan untuk bebas, dan para sekutunya satu persatu dijatuhi hukuman mati. Pertanyaannya kini bukan lagi siapa yang akan menang, melainkan, apakah dunia Jujutsu akan bertahan, atau justru berevolusi menjadi sesuatu yang jauh lebih mengerikan? Let's go kita bahas lebih dalam. Oh iya, biar terus bisa berinteraksi dengan kalian, subscribe dan bantu ramein video ini ya sob. Yuk, kita masuk pembahasannya. Gini nakama, semua hal penting wajib kalian tahu sebelum mengikuti keseluruhan Jujutsu Kaisen Season 3 Chuling Game terbaru ini. Memang ini series bakalan panas banget pertarungannya. Tapi karena sudah beberapa tahun sejak season terakhir, jadi wajar banget kalau banyak yang mulai lupa alurnya, apalagi buat yang cuma nonton versi anime. Nah, pembahasan ini dibuat supaya kamu bisa langsung nyemplung ke Season 3 tanpa kebingungan, jadi biar sama-sama dapat hype ceritanya sob. Nah, jadi inti poin besar utama dari season ketiga ini adalah sang penyihir terkuat di era ini Gojo Satoru sudah disegel di Prison Realm. Inilah titik balik seluruh cerita Jujutsu Kaisen. Dua season sebelumnya sebenarnya mengarah ke satu momen ini, para antagonis mencari cara untuk menyingkirkan Gojo. Dan begitu Gojo tumbang, semua rencana mereka akhirnya bisa bergerak bebas. Dampak langsung dari penyegelan ini adalah bagaimana reaksi para petinggi dunia Jujutsu. Kalau kamu ingat, hubungan Gojo dan para petinggi itu sudah lama panas. Di season 1 bahkan Gojo pernah bilang kepikiran buat menghabisi mereka semua, tapi ia sadar itu tidak akan mengubah sistem. Jadi ia memilih jalur pendidikan, membesarkan generasi baru yang lebih kuat dan berpikiran terbuka. Singkatnya, Gojo dan para petinggi saling benci, tapi selama Gojo masih bebas, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Begitu Gojo disegel, kesempatan itu langsung mereka ambil. Mereka menerbitkan 5 pengumuman besar ke seluruh dunia Jujutsu. Pengumuman pertama, Suguru Geto dinyatakan masih hidup dan kembali dijatuhi hukuman mati. Walaupun tubuhnya sekarang dipakai orang lain, bagi para petinggi, Geto tetap dianggap teroris Jujutsu yang harus dieksekusi. Gojo dulu yang membunuhnya, dan sekarang mereka memerintahkan semua pihak untuk memburunya lagi. Pengumuman kedua, Satoru Gojo dianggap terlibat dalam insiden Shibuya dan resmi diasingkan dari dunia Jujutsu. Lebih parahnya lagi, siapapun yang berusaha membebaskannya akan dianggap sebagai penjahat. Para petinggi sengaja membingkai cerita seolah Gojo dan Geto bekerja sama di balik kekacauan Shibuya, supaya Gojo tetap terkunci selamanya. Pengumuman ketiga, Masamichi Yaga, kepala sekolah Jujutsu High, dijatuhi hukuman mati karena dianggap menghasut Gojo dan Geto. Alasannya sederhana, Yaga juga progresif, sejalan dengan pemikiran Gojo, dan ia adalah mentor Gojo. Para petinggi ingin menyingkirkan semua sosok yang berseberangan dengan mereka sekaligus. Pengumuman keempat, penangguhan hukuman mati Yuji Itadori dicabut. Eksekusi harus segera dilaksanakan. Satu-satunya alasan Yuji masih hidup selama ini adalah perlindungan Gojo. Sekarang Gojo tidak ada, dan mengingat tragedi Shibuya yang menewaskan puluhan ribu orang, para petinggi memutuskan bahwa Sukuna dan wadahnya harus segera dieliminasi. Pengumuman kelima, penyihir kelas spesial Yuta Okotsu ditunjuk sebagai Algojo Yuji. Artinya, mereka mengirim salah satu penyihir terkuat untuk memastikan Yuji benar-benar mati. Kalau diperhatikan, kelima pengumuman itu punya satu benang merah. Semua sekutu Gojo kini resmi menjadi musuh dunia Jujutsu. Geto, Gojo, Yaga, Yuji, semuanya masuk daftar target. Tujuan utama para petinggi sebenarnya simpel, menghapus Gojo dan semua orang terdekatnya dari papan permainan. Siapapun yang masih setia pada Gojo sekarang otomatis dianggap musuh. Bahkan kalau ada yang nekat mencoba membebaskan Gojo, statusnya langsung berubah jadi kriminal kelas berat.
Nah, disinilah muncul pertanyaan besar. Kenapa Yuta Okkotsu justru dipercaya untuk membunuh Yuji? Padahal jelas-jelas Yuta adalah murid Gojo, orang yang paling dekat dengan Gojo, dan secara moral tidak sejalan dengan para petinggi. Pertanyaan ini bahkan sudah disentil di akhir insiden Shibuya. Setelah Yuta menyelamatkan seorang gadis kecil, tiba-tiba ia langsung dipanggil menghadap para petinggi. Yuta bilang, masalahnya sudah beres. Jawaban mereka dingin, kami tidak peduli berapa banyak kutukan yang kau bunuh. Kami tetap tidak akan mempercayaimu. Lalu Yuta mengajukan satu solusi, perjanjian terikat, Binding Vow. Perjanjian inilah yang membuat para petinggi akhirnya memberi persetujuan. Yuta mempertaruhkan hidupnya sendiri, bersumpah bahwa ia akan membunuh Yuji Itadori. Alasan resminya, Yuji dianggap sebagai penyebab Inumaki kehilangan lengannya di Shibuya, dan Sukuna yang bersemayam di tubuh Yuji adalah ancaman tingkat dunia. Kesimpulannya, Yuji harus mati. Karena itulah awal season 3 diperkenalkan sebagai Itadori Extermination Arc, konflik besar yang mempertemukan Yuji dengan Yuta. Sekarang kita sudah paham sisi politiknya. Tapi apa yang sedang terjadi dengan Yuji sendiri? Terakhir kali kita melihatnya, Yuji sedang bergerak bersama Choso. Ingat pertarungan mereka di season 2? Choso sebenarnya menang dan hampir membunuh Yuji. Tapi tiba-tiba Choso mengalami serangkaian ingatan palsu yang membuatnya percaya bahwa Yuji adalah adiknya. Momen ini memang membingungkan, apalagi bagi penonton anime only, tapi yang jelas, sejak saat itu Choso berbalik pihak dan menganggap Yuji sebagai sekutu. Di akhir season 2, Yuji dan Choso bahkan bertarung bersama melawan sosok misterius yang mengendalikan tubuh Geto. Selain Choso, ada satu figur penting lain yang kembali muncul, Yuki Tsukumo. Dia adalah mantan penyihir Jujutsu yang pernah melatih Todo, serta satu generasi dengan Gojo dan Geto. Yuki meninggalkan dunia Jujutsu karena tidak setuju dengan sistem dan cara berpikir para petinggi. Namun di Shibuya, ia muncul kembali dan membantu Yuji serta kawan-kawan melawan pria yang merasuki tubuh Geto, meski pada akhirnya mereka gagal menghentikannya. Dan inilah bagian paling krusial untuk memahami season 3 dan Chuling Game. Kita semua masih ingat momen brutal saat Yuji memburu Mahito habis-habisan. Mahito yang terpojok akhirnya lari dan bertemu pria yang ia kira penyelamatnya. Namun justru di sanalah pengkhianatan terjadi. Sosok, Geto palsu, ini malah menyerap Mahito menggunakan kurset spirit manipulation. Kemudian ia menggunakan teknik Uzumaki, kemampuan yang mengubah roh kutukan di bawah kendalinya menjadi energi mentah yang bisa ditembakkan sebagai serangan, yang bahkan sempat diarahkan ke Miwa. Namun yang lebih mengerikan lagi, terungkap fungsi tersembunyi Uzumaki. Jika roh kutukan yang dikorbankan cukup kuat, pengguna dapat mengekstrak satu kali penggunaan teknik kutukan milik roh tersebut. Dan dari sinilah fondasi seluruh kekacauan season 3 dan Chuling Game mulai terbentuk. Geto palsu menggunakan Uzumaki pada Mahito bukan cuma untuk menghabisinya, tapi untuk mencuri teknik Idol Transfiguration milik Mahito dan memakainya satu kali. Dan tanpa buang waktu, teknik itu langsung ia aktifkan. Dengan memanfaatkan seluruh sistem penghalang Jujutsu yang tersebar di Jepang, ia menjalankan Idol Transfiguration jarak jauh ke ribuan orang sekaligus. Targetnya terbagi menjadi dua kelompok besar. Kelompok pertama adalah orang-orang yang sebelumnya ia suruh menelan benda terkutuk, persis seperti yang dilakukan Yuji ketika memakan jari Sukuna. Di kelompok ini kita juga melihat Sumiki Fushiguro, adik Megumi, yang selama ini terbaring sakit akibat kutukan. Dari sini jelas bahwa penderitaan Sumiki bukan kebetulan, semua sudah diatur olehnya sejak awal. Dengan Idol Transfiguration, tubuh mereka dimodifikasi agar bisa menjadi wadah bagi entitas kutukan, sama seperti Yuji. Kelompok kedua adalah manusia yang sebenarnya lahir dengan teknik kutukan, tetapi tubuh mereka tidak cocok untuk menggunakannya. Melalui Idol Transfiguration, ia mengubah struktur tubuh mereka agar akhirnya mampu membangkitkan dan mengendalikan teknik kutukan masing-masing. Singkatnya, Mahito diserap teknik Idol Transfiguration dicuri teknik itu diaktifkan ke seluruh Jepang ribuan manusia tiba-tiba menjadi penyihir baru atau wadah kutukan. Motivasi di balik semua ini pelan-pelan mulai terlihat. Sosok ini terobsesi pada satu hal, evolusi manusia, roh kutukan, dan energi terkutuk. Ia ingin melihat tahap berikutnya dari perkembangan semua itu. Di momen yang sama, terungkap pula bahwa dialah pencipta Choso dan para kurset Worm, Death Painting. Ia menggabungkan manusia dan roh kutukan, menciptakan makhluk baru, namun hasilnya mengecewakannya. Ciptaannya tidak melampaui batas seperti yang ia impikan. Karena itu,
Ia ingin mengulang kembali zaman keemasan Jujutsu, membangkitkan generasi penyihir baru, lalu memaksa mereka bertarung sampai batas kemampuan mereka demi memperdalam pemahaman terhadap energi kutukan. Disinilah Chuling Game resmi dimulai. Seperti ucapannya sendiri, anggap saja aku baru saja melepaskan ribuan Yuji Itadori berbahaya ke dunia. Ia menciptakan kekacauan, peperangan, pertumpahan darah, dan eksperimen hidup untuk mendorong evolusi energi kutukan. Dan di titik inilah season 2 berakhir. Yuji dan semua sekutunya telah divonis mati, dunia Jujutsu terjun ke turnamen kematian, dan ribuan penyihir baru muncul di seluruh Jepang. Penyegelan Gojo ternyata bukan sekadar masalah besar, itu adalah awal dari kehancuran sistem dunia Jujutsu yang kita kenal. Itulah semua bekal penting yang perlu kamu tahu sebelum kalian menyelesaikan rangkaian episode badasnya ini nanti sampai akhir. Sepakat nakama? Terima kasih banyak telah mengikuti cerita ini sampai akhir. Jika ada yang ingin ditanyakan silahkan ya, feel free tulis di kolom komentar di bawah ini teman-teman. Thanks ya, telah menonton video ini and we'll be coming back again.